Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to us di konten Balita, basa-basi lintas angkatan. Jadi di sini boleh perkenalan dulu mungkin ya. Silakan dari sebelah sini dulu kali ya. Perkenalkan, nama saya Abdullah Karim Zidan dari kelas 11 Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Kasim dari kelas 12 4. Perkenalkan awalnya dari kelas 10. Oke. Buat pertama-tama kita mau ngucapin terima kasih banget untuk narasumber teman-teman kita yang udah datang di acara podcast hari ini di Balita hari ini. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Balita adalah salah satu program OSIS yaitu mengundang narasumber yakni teman-teman kita siswa SMA Afisana Jagakarsa yang berprestasi di berbagai bidang. Jadi hari ini kita akan kupas tuntas gimana proses mereka untuk meraih prestasi mereka di bidang-bidang tersebut dan kesusahannya apa aja sih seperti itu. Benar banget. Jadi mungkin sekarang kita udah mulai bakal nanya-nanya nih di pembukaan. Pertama dari pertanyaan aku. Dari kalian bisa nggak sih cerita sedikit tentang diri kalian dan latar belakang pendidikan kalian? Mungkin dari siapa dulu? Jadi perkenalan diri lagi nih, nama aku Alia. Jadi aku itu karena dari SMP, dari SD malah tuh sekolah Islam terus, jadi kayak udah lumayan terbiasa. Terus SMA ini kan sekolah umum, jadi aku mutusin buat masuk Rohis biar kayak berkelanjutan gitu. Nah, terus sekarang tuh aku aktif organisasi, jadi aku tuh anggota SLHT di Cicerem. Saya mungkin karena dari nama saya Adam. Mungkin karena dari saya SMP dulu di Makassar, udah ikut Rohis juga pas bergabung di organisasi siswaan. Dan akhirnya pas kelas 11 kemarin juga sempat ikut sebagai anggota OSIS bersama Abdullah di Rohis. Oke, perkenalkan, nama saya Abdul. Latar belakang saya mungkin kenapa dekat dengan agama, karena saya sendiri itu pas saat SMP saya pernah masuk pondok pesantren, lalu dilanjutkan ke SMP Muhammadiyah. Jadi itu mengapa penyebab saya kental dengan agama. Lalu juga saya kelas 10 terdaftar menjadi anggota SLT, yaitu divisi Rohani di Indonesia. Berarti berbagai macam banget ya latar belakangnya, dan tadi kita juga sempat dengar Kak Agam itu pernah satu organisasi, satu divisi sama Abdul, gitu ya. Berarti banyak banget mungkin hal yang bisa di-share melalui mungkin salah satu program yang ikut mendukung di keagamaan di SMA Afisana Jagakarsa. Nah, tapi aku mau nanya dulu nih, motivasi dari Alia, Kak Adam, dan juga Abdul dalam mendalami bidang keagamaan di sekolah tuh apa sih yang memotivasi? Dimulai dari siapa dulu nih? Ya, ya. Alasan saya sendiri mungkin karena ini sekolah umum ya, yang mana berbeda dari SMP sama pondok saya. Jadi saya itu mendalami agama ini biar ilmu-ilmu yang udah saya pelajari nggak hilang gitu aja. Jadi tetap masih bisa saya ingat terus dengan mengikuti kegiatan keagamaan tersebut. Mungkin saya juga kurang lebih sama dengan Abdullah di sekolah umum. Jadi dengan bergabung dengan Rohis juga bisa memberi kontribusi buat acara-acara keagamaan. Jadi bisa membangkitkan semangat juga. Aku juga sama banget gitu kan. Jadi karena dari SD, SMP terus sama terus. Jadi kalau misalkan di SMA nggak, ini kan umum, kalau misalkan nggak sekali takutnya bisa hilang gitu. Jadi pelajari. Masya Allah, pelajaran ini patut untuk dicontoh ya teman-teman ya. Iya. Ya, sebelum langsung next ke pertanyaan selanjutnya, di sini aku punya satu pertanyaan buat Kak Abdul. Mungkin dari Kak Abdul yang sebelumnya pesantren dan lain-lain itu, karena pas pertama kali masuk di sini kan yaitu sekolah umum, itu apakah kakak ada kayak culture shock gitu apa gimana? Sebenarnya sih enggak, karena sebenarnya di pondok di SMP Muhammadiyah juga belajar sama. Cuman bedanya di sini justru kita lebih longgar gitu, karena pelajaran agamanya cuma satu doang kan. Jadi pendidikan agama Islam nggak ada bercabang-cabang. Jadi sebenarnya yang culture shock itu sih kayak gimana ilmu kita
nggak hilang aja gitu, karena kan di sini susah juga pelajarannya di satu sesi doang, sedangkan pelajaran agama itu sebenarnya gitu. Terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya pertanyaan aku, preferensi apa aja yang pernah kalian dapetin di bidang keagamaan atau kegiatan apa yang pernah kalian ikuti di bidang keagamaan? Sekarang dari teman. Oh iya. Waktu itu pas kelas 11 pernah ikut Olimpiade apa Islam itu sama aku juga itu alhamdulillah menang, dapat medali perak. Wow. Di bidang apa ya? Fikih ya, bidang fikih itu Kak. Jadi itu intim ya kak? Berdua? Sendiri-sendiri. Oh sendiri-sendiri? Cuman Oh. wakilin Sekolah wakil sekolah bareng. Gitu. terus apa lagi ya? Ini acara besar itu. Nanti aja dulu lah. Ya, kalau saya alhamdulillah kemarin juga sempat ikut lomba yang Olimpiade Islam bareng Kak Adam juga. Saya itu meraih prestasi medali silver buat lomba sejarah Islam SKI sama lomba fikih juga. Keren banget nih, kalau kamu ada nggak? Kalau aku waktu SMP, sih aku ada lomba internal itu pernah menang itu lomba jadi itu yang ada semat Islam, terus pernah speech dai. Terus kalau waktu SD pernah ikut MHQ, cuman kayaknya belum pernah. Masya Allah, semoga nanti bisa ke tingkat yang lebih luas lagi ya Alia ya. Nah, tadi udah disebutin nih prestasi-prestasi apa aja dan Masya Allah banyak. Tapi aku mau nanya nih, ada nggak sih kesulitan apa saja, mungkin pastinya ada ya, yang pernah kalian hadapi di dalam proses mungkin saat bertanding gitu, berlomba gitu, apa aja kesulitan yang pernah dialami? Mungkin kalau aku pribadi, kalau kesulitannya karena kita ini sekolah umum, jadinya kita suka juga ngelawannya, kan kita lawan madrasah man 4 gitu, yang mana mereka itu pelajaran agamanya lebih dalam, sedangkan kita terbatas di pendidikan agama Islam. Jadinya kita perlu nyari-nyari referensi sendiri, nyari soal sendiri, gimana nyiapin sendiri. Kadang-kadang kita juga punya inisiatif buat kita mengangkat soal-soal pelatihan Olimpiade tentang baru mungkin gitu. Dulu kalau ini jadi kan lawannya juga dari sekolah kebanyakan madrasah. Jadi yang mereka udah kami kita harus baru benar besar belajar dari awal. Jadi paling tidak sudah sih. Kalau Alia, ada Aku paling manage waktunya sih, kayak kan harus jalan juga sama yang kira-kira gitu kan. Terus juga dan waktu kayak mau main terus gitu kawannya. Terus kalau film itu kan aku emang dari sekolah Islam, jadi kita fasilitasi kan. udah terbiasa gitu ya berarti. Insya Allah semoga nanti bisa lebih jauh lagi ya Alia. Kalau dalam keadaan Mantra Abdul juga Masya Allah banget ya, walaupun ini sekolahnya umum, which is kita tuh pelajaran agamanya memang tidak semendalam orang-orang yang di madrasah gitu, tapi dengan tadi kata Abdul dan Kak Adam, mereka mencari referensi soal dari Bapak Ibu Guru, itu menandakan banget bahwa mereka serius dalam lomba itu dan itu patut untuk kita tiru dan teladani. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Jadi sebelum aku next saat ini ke pertanyaan selanjutnya, aku punya pertanyaan lagi buat kalian semua. Secara kan kalian di sini tuh sekolah umum ya. Apakah dengan itu akan mengurangi ilmu agama kalian, atau mungkin misalnya bawa arus, karena mungkin teman-teman di sini juga nggak sereligius sebelumnya gitu. Oke, mungkin kalau dari aku ini sih tergantung orangnya. Kalau kalian udah tahu resikonya masuk sekolah umum, gimana caranya, emang itu resikonya bakal banyak bawa arus, entah ilmu hilang. Tapi karena ilmu itu penting, maksudnya kita udah perjuangin dari udah buang-buang waktu lah buat udah pakai banyak waktu buat menempuh ilmu itu, untuk gimana caranya, gimana sayang aja waktunya yang udah dikeluarin. Jadinya itu sih apa, tetap dikuatin lagi di rumah, tetap istiqomah. Ya, kalau saya sendiri mungkin karena saya juga dulu SMP di sekolah umum, jadi pelajaran agamanya juga kurang lebih sama, tapi justru di sini saya malah
karena masuk Rohis lagi jadi lebih banyak belajar lagi tentang agama. Jadi alhamdulillah makin insya Allah makin bermanfaat ya. Amin. Kalau aku sendiri sih bukan jadi kurang gitu ilmu agamanya, cuman kayak emang gak sebanyak dulu gitu berinteraksi sama agamanya. Kayak Quran tuh dulu kan aku tiap hari, nah sekarang tuh ya gak tiap hari banget gitu kan. Terus juga temen-temen yang lainnya emang beda, jadi ya rasanya beda aja gitu harusnya. Ada bahasa Arab juga ya dulu. Iya. Oke, berarti di antara perubahan-perubahan yang ada, kalian tuh tetap berpegang gitu ya sama apa yang udah dipelajari, apa yang udah ada, biar itu tuh nggak terbuang sia-sia. Dan mungkin itu juga menjadi kuncinya teman-teman, gimana kita bisa bertahan di antara perubahan-perubahan zaman gitu, biar nggak terbawa arus. Terus aku mau nanya nih, kalau misalnya kita di sekolah itu kan bukan kita doang yang bergerak sebagai siswa-siswi yang berprestasi di bidang keagamaan, tapi tentunya juga ada pihak sekolah yang memfasilitasi murid-muridnya supaya mereka bisa berprestasi kayak kakak-kakak ini nih gitu. Jadi apa aja sih peran SMA Afisana Jakarta sendiri dan mungkin apa saja programnya yang memotivasi kalian atau yang mendorong kalian untuk mengikuti gitu sehingga bisa berprestasi di bidang keagamaan atau rohani Islam sendiri. Ya. Kalau sekolah itu kan fasilitas yang itu GPAI, kita terus itu helpful banget pastinya. Terus juga banyak event yang kayak tadi, ya gitu, barang-barang lebih banyak kan. Nah kayak kemarin kan tahun itu ada kita mengundang ustadz gitu, terus dia kayak ngejelasin tentang akhir zaman gitu. Itu pemasukan. Dari pengalaman saya mungkin juga sama apa jadi karena berbuat Pak Beta juga dan guru semua jadi kita didorong untuk mengikuti lomba-lomba dalam bidang keagamaan juga dan benar-benar dibimbing dikasih soal diajari meskipun materi itu tidak dipelajari di sekolah. Mungkin sama sih, soalnya dari sekolah ini juga biasanya dari awal kita masuk emang udah dicari-cari anak-anak yang berpotensi di pelajarannya masing-masing. Jadi nggak cuma di agama, di pelajaran lain juga begitu. Jadi dari dulu emang semuanya membantu anak-anaknya untuk mengejar prestasinya yang dapat diraih. Di bidang masing-masing berarti banyak tuh ya berbeda-beda. Salah satu poin plus juga mungkin di sekolah Afisana ini benar-benar diperhatikan gitu anaknya sejak awal tuh berpotensi di bidang apa biar bisa diarahkan gitu dan mencapai potensi terbaik dan mencapai prestasi yang bisa diraih gitu. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan dari aku, apakah kalian punya strategi khusus biar nggak biar bisa berprestasi? Misalnya kayak ada cara biar bisa lebih mudah kalau mempelajari materi atau Paling kalau dari aku rajin-rajin aja nyari referensi karena kadang referensi itu sangat membantu gitu untuk ngerjain soal-soal paling pendek. Oke, contohnya yang kemarin itu kita dikasih referensi lomba latihan soal tahun lalu, yang mana yang keluar di tahun ini mirip-mirip banget. Jadi gitu. Ya mungkin saya selain itu juga sering-sering baca ya, setiap hari minimal sedikit biar nggak kaget juga langsung banyak gitu kan. Jadi pelan-pelan tapi ilmunya dapat. Kalau dari aku sih ya cari referensi soal juga, terus konsultasi gitu ke guru agama, jangan nunggu mereka nanyain gimana perkembangan kita, tapi kita yang datangin ke mereka gitu kan, gitu. Terus sama manage waktu. Be proaktif, ingat ya teman-teman, be proaktif, inisiatif. Oke, mungkin tadi kita udah bicara banyak nih tentang proses perjalanan dan juga prestasi apa saja yang pernah diraih dan juga apa aja kendalanya. Dan untuk pertanyaan terakhir nih mungkin ya teman-teman, apa pesan yang teman-teman mau sampaikan nih kepada teman-teman penonton siswa-siswi SMA Afisana Jakarta untuk berprestasi di bidang yang mereka minati atau terutama bidang keagamaan sendiri? Ada nggak pesan buat mereka nih? Untuk teman-teman sendiri jangan pernah takut buat ngasih tunjuk potensinya di masing-masing, terutama di bidang agama karena ini temanya agama. Karena mungkin ada yang merasakan kayak aku takut dikatain agamis banget, takut dibully. Enggak, sebenarnya
nggak gitu kok, di sini semuanya ngedukung support baik murid maupun guru. Jadi tunjukin aja semua potensi yang kalian punya, jangan dibuang-buangin, karena di SMA ini kita ngejar prestasi biar saat kuliah nanti dimudahkan. Jadi mungkin dari saya itu kalau kita di SMA tidak tahu rasa lagi ini udah mau lulus. Jadi jangan takut dan berlomba-lomba buat kebaikan. Ya jangan, kalau ada aku jangan sampai malu, jangan malu gitu, misalkan ikut lomba-lomba ya terutama tuh apa jangan makan soal kayak ya banyak sih yang malu gitu kan, malu buat tunjukin potensinya kayak kita takut tidak soal alim, terus juga jangan lupa buat jadi prestasi itu jangan lupa minta dari orang tua. Berarti kuncinya ada di dia keinginan mau belajar dan juga doa dari orang tua gitu ya. Oke. Iya, tetap aja. Oke, mungkin itu saja nih teman-teman. Terima kasih banget udah mampir dan juga udah bersedia untuk sharing nih ke teman-teman di yang lagi menonton sekarang tentang gimana perjalanan kalian menuju prestasi masing-masing. Iya. Terima kasih banyak semuanya. Kalau gitu kita akhiri sesi balita hari ini yang bertema keagamaan rohani Islam. Untuk teman-teman yang udah menonton, terima kasih sudah stay di sini dan see you di tema selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya kan dong.